Ini mumpung di sini ada Pak Saleh, kita tanya Pak Saleh, Pak masih ada laporan Pak kelangkaan. Konon kabarnya sudah terus-menerus disidak dan sudah diupayakan agar tidak lagi terjadi kelangkaan. Terima kasih. Jadi bisa kita sampaikan bahwa 2 minggu, 3 minggu terakhir ini semua lancar. Jadi kita tidak lagi menemukan antrian seperti beberapa waktu sebelumnya, ya. Karena memang waktu itu kita yakin bahwa kita tidak ada masalah dengan stok. Karena ini sistem penyediaan dan penyaluran ini kan harus dilihat dari ujung ke ujung yang dibilang Pak Karaya tadi, dari stok kita di terminal, di TBBM hingga ke ujung di SPBU. Kita lihat sebetulnya dari sisi itu kita masih dalam kondisi stabil atau normal. Iya. Bahwa terjadi kelangkaan di beberapa SPBU itu memang karena memang lonjakan yang tiba-tiba gitu loh. Karena aktivitas masyarakat pasca Covid mereda gitu kan. Jadi kita melihat sekarang buktinya alhamdulillah sekarang kita lihat di berbagai tempat. Kami di BPH juga dengan Kementerian SDM, Dirjen Migas dan Pertamina rutin. Tadi juga saya pergi ke DPPU misalnya di beberapa tempat teman-teman juga jalan untuk melihat perkembangan terakhir. Dan alhamdulillah laporan yang kami terima itu so far very good gitu. Tapi kalau kita lihat itu tadi di Manokwari masih ada kelangkaan termasuk juga di Aceh. Catatan BPH Migas laporannya kenapa Pak? Itu tadi, jadi sekali lagi kita tidak bicara tentang kelangkaan. Ini penting sekali kita klarifikasi. Karena kalau kita bicara kelangkaan itu kita bicara sistem. Ya kan dari ujung ke ujung. Kalau kita bicara antrian berarti sebetulnya itu site spesifik di lokasi itu. Karena mungkin transportasi, hujan lebat dan sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa kita cek di semua terminal itu stok aman. Pertalite misalnya 15 sampai 20 hari. Kemudian solar 20 sampai 23 hari. Jadi kita optimis bahwa insya Allah terutama menjelang Rafi ini, Hari Raya dan Ramadan Idul Fitri ini kita mudah-mudahan semua lancar. Karena orang udah mulai khawatir Pak, karena kalau misalnya kayak solar ini nanti antri, jangan-jangan untuk sembakonya, macam-macamnya ini nanti kalau juga terkendala kan bermasalah juga Pak akhirnya Pak. Betul, sambil itu kami juga saat ini turun ke lapangan Mbak Brigita untuk sosialisasi juga beberapa langkah pengendalian yang kita lakukan, ya kan. Jadi kita masyarakat ke berbagai tempat bahwa sebetulnya subsidi ini kan tidak bisa dinikmati semua orang. Subsidi ini ada konsumen yang berhak menerima. Sebagaimana diatur di Perpres 191/2014, ya kan. Kemudian BPH Migas juga melihat bahwa karena subsidi ini kan prinsipnya semakin lama semakin turun kan. Diharapkan masyarakat akan menggunakan jenis non subsidi, ya kan. Nah oleh sebab itu kita kendalikan. Jadi kita di BPH Migas mengendalikan BBM subsidi ini. Untuk kendaraan roda 4 misalnya umum perorangan tuh maksimum 60 liter per day. Kemudian yang niaga misalnya 80, kemudian yang roda 6 ke atas 200. Tapi yang kita lihat di lapangan tadi disinggung sebentar memang masih terjadi beberapa penyalahgunaan, ya kan. Penyelewengan yang terjadi, ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penyalahgunaan. Dan ini yang kita kerjasama dengan Polri, Mbak Brigita, alhamdulillah beberapa waktu ini kita tiga kali kita melakukan sidak ya. Dan berhasil mengamankan atau mengamankan SPBU yang kita tengarai nakal. Dan itu tentu kita berterima kasih kepada Polri ya yang juga sangat aktif bersama BPH Migas untuk mencari dan menemukan oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan kondisi yang harusnya tidak, ya kan. Jadi masyarakat lagi butuh tapi ada penimbunan, ada pengisian berulang-ulang, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, seperti tadi dibahas oleh Pak Kargaya. Karena kalau bau cuan itu pasti orang sudah mendeteksi dan betul sekali. Hukum ekonominya pasti dia akan semakin tinggi gap selisihnya itu otomatis makin menarik hati banyak orang untuk memanfaatkan itu. Tapi di pihak lain kita juga makin memperketat pengawasan. Ya bekerjasama dengan Polri, ya kami ada kerjasama ya, kemudian juga dengan Pemda. Sekarang ini bahkan Pemda itu lebih maju dalam hal mengatur, mengendalikan konsumsi solar.
Oh. Jadi beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau lebih ketat pengaturannya karena yang penting tadi itu Pak Kardai bilang, yang penting ada barangnya. Ya kan, yang penting ada barangnya meskipun dikendalikan konsumsinya tapi barangnya ada. Itu yang kita sebut sebagai stoknya itu terjamin. Tapi dari sidak yang dilakukan dan antisipasi BPH bersama dengan Polri, yang ditangkap ini pemain-pemain receh atau yang justru malah kelas kakap, Pak? Kalau tadi itu Pak Karaya juga sampaikan itu, saya pikir ini topiknya nanti kita bahas di lain waktu, Brigita, karena ini mesti melibatkan aparat penegak hukum yang tahu persis siapa-siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Polri karena sejak tahun 2020 ini ada Satgas Kuda Laut yang sengaja dibentuk untuk bisa mengejar para penimbun-penimbun nakal khususnya untuk BBM subsidi. Tetapi ketika kami klarifikasi ternyata konon kabarnya Satgas itu sudah tidak lagi berfungsi, dan ketika kami tanya ke Humas belum ada tindak lanjut terkait mengenai update apa yang disampaikan oleh BPH Migas. Tapi kita coba tanya sama Den deh, Pak Satya, ini kayaknya terus-terusan ya kalau BBM subsidi karena memang gapnya besar, jadi untungnya juga lebih banyak. Iya. Ini kan Pak Satya dulu di DPR, sekarang di DEN. Kalau sekarang saya melihat dalam konteks Dewan Energi Nasional, kita itu ada Perpres 41 tahun 2016 tentang Kerisdaren. Jadi itu menjadi pengamatan kami, ya, karena kondisi krisis itu apabila supply tidak terjamin. Ya. Tapi kalau misalkan infrastrukturnya kena, karena kebakaran, karena banjir segalanya itu darurat masuknya. Maka kenapa ini menjadi menarik perhatian, dan di Dewan Energi Nasional juga kita pernah melakukan beberapa minggu yang lalu, kebetulan rapatnya ada di Cirebon, kita kumpulkan di Bandung waktu itu, kita kumpulkan termasuk ada dari Bareskrim dan juga dari BIN, Pak, dari Badan Intelijen. Itu maksudnya apa? Untuk melihat jangan sampai potensi daripada krisis itu timbul. Ya, karena kita tahu sekarang ini per Maret tahun 2022 ini itu sudah over kuota di 25 provinsi dari 34 provinsi. Sudah over kuota. Jadi seperti DKI itu sudah 140%, ya. Lantas kayak di Riau itu sekitar 107%. Jadi kalau kita melihat over kuota, tadi yang Pak Saleh sampaikan bahwa tidak sampai ada kelangkaan, ya berarti over kuota itu tersalurkan, kan? Tetapi yang mesti kita ketahui kenapa ini kok bisa over kuota, ya sebenarnya kan otomatis di satu sisi baik. Otomatis kalau over kuota itu akan ada keuangan negara yang membengkak, ya kan? Maka itu kita lihat root cause-nya apa. Nah, kalau kita melihat jenis BBM tertentu, ya JBT untuk jenis solar itu namanya tax light kalau dia tidak disubsidi, tapi kalau solar yang disubsidi itu JBU, ya. Itu disparitasnya sampai dengan 8.550. Tinggi. Luar biasa. Iya. Jadi faktor disparitas satu komoditas dua harga, ya itu terjadi di LPG juga. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang akan menyalahgunakan. Ya. Nah, ini kita identifikasi, ya, karena tujuannya adalah melihat root cause-nya apa. Kebetulan di Dewan Energi Nasional itu sifatnya lintas sektoral, tidak hanya satu kementerian, tetapi juga banyak kementerian termasuk Kementerian Perhubungan ada di dalamnya, Kementerian Perindustrian ada di dalamnya. Maka kita mengatakan jangan sampai industri yang sebetulnya misalkan tidak berhak dia menggunakan solar bersubsidi, itu mereka juga makan di sana. Maka tadi kalau disampaikan bahwasanya SPBU yang berdekatan dengan industri langka, ya berarti kan ada indikasi bahwa mereka memanfaatkan untuk dijual lebih tinggi yang tadi saya bilang 8.550 sebagai disparitas. Nah, di beberapa pernyataan kebetulan di dalam rapat itu memang disampaikan bahwa ada kendaraan yang berulang. Ya, berulang. Ya. Padahal kalau kita melihat aturannya untuk roda 4 itu maksimum dia diizinkan itu 60 liter per hari. Ya, kalau misalkan roda 6 ya, roda 6 itu 100 liter per hari. Nah, ini maka kita mengatakan di dalam pertemuan itu tolong dicek betul. Jadi seperti odol misalkan ya, itu over dimensions, over length. Itu juga dibatasi ya, tidak bisa kalau kendaraan yang over dimension itu dia bisa mengisi begitu saja yang nanti tidak digunakan untuk yang benar, tapi digunakan untuk dijual kembali. Nah, hal yang demikian memang kita membutuhkan aparat keamanan turun.
Ya di samping juga dari pihak SPBU juga harus menertibkan. Kita mengetahui kadang-kadang di dalam SPBU itu kan serba sulit ya. Iya. Mereka kalau ditekan dengan kekuatan tertentu gitu misalkan mereka harus mengocorkan di nozzle-nya, ya mau tidak mau mereka juga terpaksa gitu. Nah ini makanya kenapa aparat hukum perlu ya. Tadi saya senang sekali Pak Saleh mengatakan bahwa terpenuhi paling tidak, ya tidak sampai terjadi kelangkaan walaupun di sisi yang lain ada over kuota. Nah over kuota itu kalau kita over kuota kompensasi, ya kan. Tapi kalau sesuai dengan kuota ya kita lihat disparitas itu subsidi kan. Nah ini yang menurut saya mesti dihitung betul, jangan sampai nanti akan membengkakkan keuangan negara yang akhirnya Bapak Presiden beberapa kali menyatakan siapa yang membayar gap ini kalau bukan lagi pemerintah. Nah di sini letaknya menjadi concern kita bersama. Maka muncul pemikiran-pemikiran mulai daripada kendaraan itu dibatasi ya, misalkan menggunakan jenis kendaraan itu dibatasi. Terus yang kedua ya jangan lupa konversi BBM ke bahan bakar lain itu juga menjadi salah satu, karena ini kan kejadian berulang nih Pak Saleh. Ya tidak cuma terjadi pada tahun ini udah berapa tahun, setiap tahun ada hal yang demikian. Maka saya sih sebetulnya tidak terlalu khawatir dalam konteks pemenuhannya ya. Maka kenapa di Dewan Energi Nasional ngelihat ini krisis nggak ya, ini krisis nggak ya. Tapi ternyata kan terpenuhi. Tapi terpenuhi begitu kita lihat volumenya lebih daripada kuota yang diwajibkan. Nah ini menurut saya menjadi PR kita bersama karena tidak hanya dari sisi manajemen atau BPH Migas, saya tidak yakin BPH Migas bisa ngecek seluruh SPBU dengan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, maka kita harus sifatnya benar-benar harus terpadu nih, terintegrasi. Ya, bahkan juga ada tertib dari pemerintah daerah setempat. Ya kan, karena kalau pemerintah daerah setempat tidak juga ikut cawe-cawe, itu menurut saya keterbatasan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang jelek tadi gitu. Karena ini luar biasa loh, Rp8.550 per liter. Itu disparitasnya untuk solar. Ya belum yang lain ya. Nah, maka itu menjadi PR kita bersama. Ya, dengan gap yang sedemikian tinggi tentu saja aroma modus-modus lain dan kreativitas para oknum ini juga semakin tinggi. Nah, upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan termasuk juga regulasi seperti apa yang sudah digodok di DPR untuk bisa mengantisipasi agar tidak terus-menerus berulang yang mengakibatkan APBN akhirnya tercekik. Sesaat lagi tetap bersama kami.